Rudal-rudal Rusia menghantam Kiev, sirine udara meraung di malam hari, dan pada saat yang sama, Amerika Serikat, sekutu utama Ukraina, menghentikan bantuan senjata penting. Bukan senjata biasa, tapi rudal Patriot, artileri 155 mm, GMLRS, hingga Hellfire. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Amerika tiba-tiba menahan bantuan yang sangat krusial bagi pertahanan Ukraina? Dan apa dampaknya di medan perang? Inilah kisah lengkapnya. Kabar mengejutkan datang dari Washington. Amerika Serikat memutuskan untuk menunda pengiriman beberapa senjata penting ke Ukraina. Menurut laporan dari 4 sumber terpercaya yang dikutip Reuters, penghentian ini mencakup 30 rudal pertahanan udara Patriot, 8.500 peluru artileri kaliber 155 mm, 250 rudal artileri presisi GMLRS, dan 142 rudal udara ke darat Hellfire. Langkah ini langsung memicu kecemasan besar di Kiev. Pemerintah Ukraina langsung memanggil utusan sementara AS. Pesannya tegas, Ukraina tidak bisa bertahan tanpa bantuan itu. Kementerian Luar Negeri Ukraina memperingatkan, penundaan dukungan hanya akan mendorong agresor melanjutkan perang dan teror. Seorang pejabat pertahanan udara Ukraina memperingatkan bahwa penundaan pengiriman rudal Patriot akan menyebabkan melemahnya pertahanan udara, rusaknya infrastruktur sipil, dan kemungkinan korban sipil yang besar. Apa alasan Amerika? Menurut Pentagon, ini bukan soal politik, tapi karena menipisnya stok senjata dalam negeri AS. Pentagon harus mempertimbangkan kesiapan militer nasional dan menyusun ulang prioritasnya. Juru bicara Departemen Pertahanan, Sean Parnell, menyatakan, kami memberi Presiden opsi kuat untuk mendukung Ukraina, tapi harus menjaga kesiapan pertahanan AS. Sementara dari Departemen Luar Negeri, Tammy Bruce menegaskan, ini bukan penghentian bantuan secara permanen, ini hanya situasional. Mengapa rudal Patriot begitu penting? Sistem Patriot MIM-104 adalah senjata pertahanan udara canggih buatan Raytheon. Ia dirancang untuk menghancurkan rudal balistik, rudal jelajah, dan pesawat musuh. Salah satu komponen utamanya adalah rudal PAC-3 dari Lockheed Martin. Rudal ini menggunakan metode hit to kill, menghantam rudal lawan dengan tabrakan langsung, bukan ledakan fragmentasi. Jangkauan terhadap rudal balistik 20 hingga 35 km. Kecepatan lebih dari Mach 4, akurasi sangat tinggi. Varian tercanggihnya PAC-3 MSE punya manuver dan jangkauan lebih baik. Tanpa rudal Patriot, langit Ukraina akan lebih rentan. Serangan udara Rusia yang makin intensif, terutama dengan rudal hipersonik Kinzhal, rudal balistik Iskander, dan drone kamikaze Shahid buatan Iran, akan lebih sulit dihentikan. Selain itu, hilangnya peluru artileri dan rudal GMLRS akan melemahkan daya gempur Ukraina di darat. Kiev bisa kehilangan inisiatif bahkan di front yang selama ini mereka kuasai. Bagi Moskow, ini adalah peluang emas. Rusia bisa meningkatkan tekanan udara, menyerang infrastruktur energi dan komunikasi, menimbulkan kepanikan di kalangan sipil, dan menguji kekuatan pertahanan Ukraina secara langsung. Setiap penundaan bantuan bisa memberi Rusia ruang untuk mengatur serangan besar. Beberapa analis menilai keputusan ini tidak hanya teknis, tapi juga politik. Presiden Donald Trump diketahui punya pendekatan yang lebih hati-hati terhadap bantuan luar negeri. Ia pernah menyatakan ingin mengakhiri perang dengan diplomasi, bukan senjata. Namun, sebagian lainnya menyebut ini adalah manuver tekanan agar Ukraina dan Rusia segera masuk ke meja perundingan.
Pertanyaannya, apakah perdamaian bisa dicapai dengan melemahkan pertahanan salah satu pihak? Yang paling dirugikan dari penundaan ini adalah rakyat Ukraina. Tanpa sistem Patriot, rumah mereka lebih rentan terkena rudal, sekolah, rumah sakit, dan pembangkit listrik jadi sasaran empuk, dan trauma psikologis terus berulang. Seorang warga Kiev bahkan mengatakan, "Kami tidak tahu kapan rudal berikutnya akan datang, tapi kami tahu pertahanannya tidak lagi sekuat kemarin." Apa skenario ke depan? 1. Jika bantuan tak segera dipulihkan, Ukraina akan dipaksa bertahan dengan sistem seadanya. 2. Jika bantuan kembali dikirim, Kiev masih punya harapan untuk menahan serangan udara. Tapi satu hal jelas, keputusan AS ini mengirim sinyal besar kepada dunia bahwa dukungan terhadap Ukraina kini tidak lagi pasti. Dan ketika ketidakpastian itu muncul, agresorlah yang akan merasa percaya diri.